Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini saya akan mengkaji fikih tematik terkait dengan bab tayammum. Tayammum ini posisinya adalah posisinya bisa menggantikan atau menempati tempatnya wudhu dan mandi besar. Kamu harus mandi besar karena begini dan begitu. Kamu harus wudhu karena begini dan begitu. Ada sesuatu yang bisa menggantikan perannya wudhu atau perannya mandi besar, yaitu tayammum. Seperti itu. Kapan tayammum ini digunakan? Kalau ada uzur. Ada uzur, misalnya tidak ada air di kampung kamu. Di Indonesia tidak ada air misalnya. Airnya tidak ada semuanya. Atau di daerah kamu tidak ada air, atau karena kamu sakit parah yang tidak boleh kesentuh air. Ini kan karena uzur. Maka kamu tidak memungkinkan, ini gimana mandi besar saya, gimana wudhu saya. Maka tayammum yang digunakan. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Seperti itu. Ada juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman asabat hujanabah. Ketika itu Rasulullah bersabda kepada orang yang terkena janabah, artinya orang junub. Walam yajid ma'an, ternyata orang ini tidak menemukan air. Katanya Rasulullah, innama yakfika sa'id, sesungguhnya hanya debu yang bisa mencukupi kamu. Artinya apa debu di sini? Debu yang di sini adalah debu yang memenuhi syarat. Artinya orang tadi disuruh bertayamum oleh Rasulullah SAW. Itu sekilas terkait dengan tayamum dan dalilnya. Wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalam hadis yang lain, itu dari ayat Al-Quran. Sementara dalil yang dari hadis adalah innama yakfika as-sa'idu, yang mana hal ini adalah sabdanya Rasul kepada orang yang junub tapi ia tidak menemukan air. Kemudian apa saja uzur-uzurnya tayammum yang memperbolehkan kamu bertayammum karena uzur-uzur ini? Yang pertama adalah tayaqqunu faqdil ma'i aw khawfu isti'malihi li maradin, liqaulihi ta'ala, ayatnya tadi, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Yang pertama yang harus menjadi uzur adalah yakin betul-betul tidak ada air. Yakin ini paling tidak kamu harus mencarinya. Gitu loh. Paling tidak kamu cari jarak tempuh 40 kk ke selatan. Misalnya kamu tinggal di sini 40 kk, 40 kk ke barat, 40 kk ke timur, 40 ke barat, 40 ke utara. Cari. Berarti sekitaran kalau 40 rumah kurang lebih berapa itu? Ada 1 kilo, Mam? 2 kilo ya. Berapa? Kalau 40 rumah kira-kira. Sini ke Masjid Al-Hasani ada 40 rumah? Ke utara? Ada. Ya paling tidak kurang lebih sekitar 1 kilometeran lah. 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke sini, 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Jadi dicari. Kalau masih ada air di situ ya gunakan air di situ. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kamu uzur tayammum tadi itu kan ya, masuknya waktu salat. Karena sudah masuk waktu salat. Seperti itu. Karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu kulluha wa li ummati masjida wa tahura. Fa innama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Ju'ilat, dijadikan, diciptakan li bagiku al-ardu, bumi
kulluha, semuanya, wali ummati, dan bagi umatku, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan mensucikan. Fa ainama adrakat rajulan min ummati as-salat, ketika salat itu sudah ditemukan oleh seorang laki-laki dari umatku, fa indahu masjiduhu, maka di sisinya ada masjidnya, wa indahu tahuruhu, di sisinya juga sesuatu yang mensucikannya. Ini menjadi dalil bagaimana orang juga bisa bertayamum, dan tayamum itu ketika masuk waktunya salat. Paham ya? Paham. Kemudian yang berikutnya adalah fardunya tayamum. Fardunya tayamum ini harus niat. Niatnya untuk apa? Listibahatis sholati wa nahbiha, agar diperkenankan sholat dan sejenisnya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Diingat, dibaca bareng. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Maksudnya gimana? Saya niat bertayamum agar diperkenankan untuk sholat, agar diperbolehkan sholat, untuk kebolehannya sholat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah at-turabut tahurul ladzi lahu ghubarun. Fardu tayamum yang kedua adalah harus ada debu. Debunya tadi debu yang mensucikan, yang bisa bertebaran. Debu bisa terbang, debarnya itu bisa berterbangan. Jadi debunya harus debu yang mensucikan. Bagaimana kalau debu yang kecampuran dengan kotorannya hewan? Nah, kan tidak masuk. Seperti itu. Debunya tainya atau kotorannya hewan kan tidak masuk. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mashul wajhi wal yadain ilal mirfaqain bi darbatain. Kamu menggunakannya dengan 2 pukulan. Ya Mar, niat ya kan? Halo Rahmat, niat nawaitu tayammum listibahatis salat. Kemudian pukulan pertama, terus. Nah, ini untuk wajah. Membasuh wajah. 1. Kemudian pukulan kedua kan seperti itu. Ya toh? Pukulan kedua nanti di tempat yang berbeda, kan tadi di sini. Nah, kanan dulu. Paham? Kemudian yang ini kan belum dipakai. Amat. Yes. Kemudian yang 4, naqlu turabi ilal udwil mamsuh, memindah debu kepada anggota yang dibasuh. Dengan kamu mengusap begini, ini namanya naql, memindah. Jadi tayamum itu bukan begini, Man. Nanti imam begini takutnya. Jangan. Seperti itu. Paham ya? Paham. Kemudian yang berikutnya adalah yang membatalkan tayamum, nawaqidut tayamum, nawaqiduhu thalatha. Yang pertama, setiap hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudu pada kajian sebelumnya juga bisa membatalkan pada tayamum. Kentut, ya berarti tayamum batal, karena kentut juga membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah ru'yatul ma' qabla dukhuli fi shalah, melihat air sebelum masuk waktunya sholat. Kamu ternyata nggak ada air, ternyata hujan deras sebelum waktunya sholat. Ya toh, sholatnya misalnya katakanlah jam 12 lebih 4 menit, jam 11 hujan deras. Berarti juga batal tayamum. Kenapa? Karena sebelum waktunya sholat kamu sudah melihat air. Nomor 3 adalah ar-riddah, murtad. Kamu murtad keluar dari Islam, itu juga membatalkan tayamum. Paham ya? Paham. Yes. Kemudian sekarang tayamum ini digunakan untuk bagaimana? Untuk bagaimana, maksudnya gimana? Apakah mau dipakai sekali tayamum bisa untuk 5 sholat, atau setiap sholat harus bertayamum? Bagaimana kalau misalnya sholat tarawih, ngosok bolak-balik setiap 2 rakaat tayamum,
At-tayammumu likulli fardin. Yajibu at-tayammumu likulli fardin wa yusalli bit-tayammumil wahidi ma syaa minas sunani wan nawafili. Kalau untuk sholat wajib, sholat fardu, tayamum sekali untuk sholat wajib satu, sholat fardu satu. Zuhur, sekarang kamu mau sholat zuhur, maka tayamum kemudian sholat zuhur. Asar, tidak boleh pakai tayamum yang tadi, tayamum lagi baru sholat asar. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, berapapun banyaknya sholat sunnah, maka diperbolehkan kamu menggunakan dengan satu tayamum. Paham? Yes. Jadi untuk urusan tayamum, urusan wudu, urusan sholat ini, fikih dasar kayak gini perlu dikuasai. Jadi besok yang materi-materi sebelumnya akan saya tanya, kemudian saya sentil kalau tidak tahu. Nanti bisa dilihat lagi pada kajian, pada video yang kemarin direkam sama Sofi itu. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara wuduknya orang yang terluka parah. Terluka misalnya di sini harus diperban. Gimana cara wuduknya? Ini juga ada ketentuan. Tapi insya Allah kita akan ngaji pada pertemuan berikutnya. Wudu'ul jari, wallahu a'lam bisawab. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.